sistem ekonomi Islam itu pilarnya cuma 3. Simpel aja kan. Yang pertama, kepemilikan. Nah, dalam pembahasan kepemilikan ini nanti yang kita bahas adalah asbabut tamaluk, sebab-sebab kepemilikan. Jadi sebelum kita bisnis, sebelum kita mencari uang, maka kita harus tahu sebab-sebab kepemilikan. Setelah kita itu mendapatkan uang, kemudian kita mau tasarufkan, mau kita manfaatkan uang itu, maka ini juga harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya 2 ini sudah cukup menjadi pilar ekonomi Islam. Asbabut tamaluk dan at-tasarruf fil milkiyah. Itu sebenarnya sudah cukup. Ini salah satu yang menjadi pondasi kenapa di dalam berekonomi, di dalam berbisnis, asbabut tamaluk ini menjadi hal yang sangat penting. Dasarnya itu dari hadis besok di Yaumul Mahsyar, besok di Padang Mahsyar itu semua manusia akan dikumpulkan dan semua manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban satu-satu. Hadisnya sangat panjang. Jadi anak Adam itu tidak akan bergeser 1 langkah pun besok di Padang Mahsyar sebelum selesai 4 pertanyaan. Aslinya itu 4 pertanyaan, tapi ada yang beranak 1 jadi 5 pertanyaan. Yang pertama, kamu diberi umur, kamu gunakan untuk apa? Berarti kalau nanti umurnya 80 tahun itu jawabnya ya 80 tahun, suruh jelasin satu-satu. Kamu diberi umur, kamu gunakan untuk apa? Pertanyaan kedua, kamu diberi masa muda, kamu gunakan untuk apa? Nggak tahu kenapa masa muda itu menjadi spesial di hadapan Allah. Berarti masa muda itu sangat menentukan. Ibarat usia itu usia yang paling prima dalam hidup manusia. Itulah yang menentukan masa depan manusia. Menurut teori masa muda itu 15-40 menurut orang psikologi. Nah biasanya masa muda karena itu hebat-hebatnya manusia. Mungkin otaknya lagi cemerlang-cemerlangnya, tenaganya lagi gede-gedenya, nafsunya juga gede. Kalau dia itu bejat, itu menjadi orang yang sangat bejat. Itu kuncinya masa muda. Tapi kalau dia menjadi orang baik, insya Allah itu dia jadi pejuang Islam yang sangat baik. Itu kuncinya masa muda. Nah, kalau sudah lewat 40 tahun, itu masa-masa yang sudah mapan. Kalau masa mudanya gagal, dia jadi orang yang bejat, itu insya Allah bejat terus. Susah itu dikembalikan ke jalan yang benar. Tetapi kalau masa mudanya itu berhasil melewati usia 40, insya Allah kalau baik itu susah dibelokkan juga. Insya Allah akan baik terus. Itu barangkali begitu. Kenapa masa muda ditanya secara khusus? Nah yang paling penting yang ada hubungannya dengan ekonomi, pertanyaan ketiga. Yaitu berkaitan dengan mal, berkaitan dengan harta. Ternyata khusus pertanyaan tentang harta itu buntutnya 2. Kamu diberi harta, pertanyaan pertama, kamu peroleh dari mana? Bagaimana cara kamu mendapatkan harta itu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, terus setelah dapat harta, kamu gunakan untuk apa? Nah inilah yang menjadi dasar itu. Jadi kalau kita ingin benar di dalam bisnis, benar di dalam mengelola harta, maka yang harus kita tanya dulu, cara memperolehnya itu benar apa salah? Kamu peroleh dari mana? Kemudian setelah memperoleh harta, kamu manfaatkan untuk apa? Itu juga harus benar. Sebenarnya 2 ini sudah menyelesaikan semua problem ekonomi. Tapi kenapa harus ada pilar yang ketiga? Rahasianya, pilar yang ketiga ini untuk menjamin bahwa tidak semua manusia itu bisa terlibat dalam bisnis. Tidak semua manusia bisa terlibat dalam aktivitas ekonomi. Pasti nanti ada manusia yang tersingkir. Yang di dalam ekonomi kapitalisme, kalau ada yang tersingkir, itu tidak ada yang bertanggung jawab. Mati yo dewe gitu. Dalam teori ekonomi kapitalis itu siapa saja yang tidak bisa berperan dalam salah satu faktor produksi, apakah menyewakan lahan atau menyewakan tenaga atau menyewakan modal, maka dia akan tersingkir dari arus perputaran ekonomi. Dia akan keluar dari lingkaran itu dan tidak ada yang bertanggung jawab. Karena teori pasar bebas itu akan bisa menyelesaikan semua problem ekonomi. Pertama adalah produksi, kedua konsumsi, yang ketiga adalah distribusi. Bisa selesai dengan hanya mekanisme pasar bebas. Maka kalau tidak bisa terlibat dalam arus ekonomi itu, dia tersingkir. Nah, Islam itu perlu pilar yang ketiga, yaitu tauzi'us tsarwah bainan nas, distribusi harta kekayaan di tengah-tengah manusia. Dalilnya apa? Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Jangan sampai
harta itu beredar di tengah-tengah orang yang kaya saja di antara kamu. Ini memang asbabun nuzul, ayat itu ditujukan kepada Rasul sebagai kepala negara. Maka kalau tidak ada Rasul sebagai kepala negara, pelanjut-pelanjutnya, kepala negara berikutnya. Itulah yang paling bertanggung jawab di dalam distribusi harta kekayaan di tengah-tengah manusia, agar jangan sampai harta itu beredar di Jakarta saja. Di Indonesia itu 70-80% uang itu beredar di Jakarta. Berarti sisanya ya kira-kira 20-30%, nggak tahu yang sampai ke Jogja berapa persen. Itulah 3 pilar di mana semuanya harus mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah tahu izin dari Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan semua problem ekonomi yang tidak bisa diselesaikan oleh kapitalisme, yang hanya menimbulkan hegemoni di dalam kapitalisme.